Halo Spaskes, baru ketemu sama gua di Anta Wacana episode bahas tuntas transparansi di negara Indonesia ini. Sebelum kita memulai podcast, alangkah baiknya kita dulu perkenalan. Gue Kevin, dan sekarang kita kedatangan narasumber yaitu Gue Rova. Gue Nadia. Kita akan menemani kalian kurang lebih dalam 10 menit ke depan. Semoga podcast ini aman dari segala apapun. Amin. Amin. Seperti apa yang sudah disebutkan sebelumnya, sekarang kita akan membahas masalah di Indonesia yang sering ditutup-tutupi. Padahal tata kelola pemerintah ini salah satunya yaitu transparansi atau keterbukaan. Masalah yang ditutup-tutupi sudah dimulai sejak Orde Baru. Contohnya yaitu kasus pembunuhan Munir. Kasus lama ya? Iya, lama banget tuh. Bener banget sih, dari dulu sampai sekarang kasus itu tuh gak ada titik terangnya. Bahkan kayak sengaja dihilangin gitu aja. Udah 18 tahun kasus ini tuh ninggalin tanda tanya besar banget di benak masyarakat. Tapi gue pernah baca dari salah satu artikel, katanya ada satu hacker, dia tuh namanya Bjorka. Hacker Bjorka ini dia ngebongkar salah satu otak pembunuhan HAM, aktivitas HAM. Katanya sih, kata si Bjorka ini namanya tuh Murni Saitolik. Munir Saitolik. Sorry. Udah lama itu kasus. Ya, terus dalangnya tuh dia namanya Mudi Purwo Pranjono. Dia itu tersangka pada 2008 kan? Ya. Tapi dia juga dibebasi pada tahun yang sama. Bisa gitu? Iya, pada tanggal 31 Desember dia bebas. Dan bahkan ya kalau misalnya kita ketahui bukan cuma dari kasus yang lama-lama nih. Ini kan Munir kasusnya udah lama banget kan, 18 tahun. Apa nih kasus yang baru? Ya, yang kasus yang baru itu kan kita semua masyarakat tahu lah tentang masalah kanjuruhan sama kasus pembunuhan Brigadir Joshua kan. Ya. Kayak misalkan di kasus kanjuruhan nih, itu di kasus kanjuruhan itu banyak banget yang tutupi gitu. Kayak dari mulai PSSI dia nggak mau bertanggung jawab, terus juga panitia pelaksana juga mereka nggak mau bertanggung jawab, polisi juga dari pihak broadcaster juga mereka nggak mau bertanggung jawabnya. Nah contohnya dari PSSI itu mereka kayak nggak mau tanggung jawab karena PSSI itu udah menyerahkan semuanya ke pihak panitia pelaksana. Nah dari panitia pelaksana mereka itu menyalahkan ke polisi juga ke pihak broadcaster. Karena apa? Karena mereka menyalahkan polisi adalah kenapa harus menembakkan gas air mata ke tribun penonton, bahkan itu nggak boleh. Dan katanya gas air matanya juga expired. Oh iya, itu Berbelit-belit itu, ya, jadinya berbelit-belit. pusing. Ya, terus juga dari panitia pelaksana itu mereka menyalahkan broadcaster itu karena kenapa jam tayang itu terlalu malam gitu. Dalam panitia pelaksana itu mereka udah mengusulkan bahwa pertandingan itu kenapa nggak dimajukan ke jam yang lebih terang. Gak cocok juga ya ditonton anak-anak. Ya, Karena sudah malam. Ya, udah malam juga. Terus juga dari pihak broadcaster atau dari pihak polisi dulu nih. Dari pihak polisi mereka menyalahkan PSSI, panitia pelaksana, broadcaster juga mereka menyalahkan ketiga ini. Karena apa? Karena yang pertama polisi itu mereka nggak tahu apa gitu. Kenapa PSSI nggak ngelaporin atau tidak mengasih tahu bahwa gas air mata itu nggak boleh digunakan di dalam stadion. Terus juga Di bawah juga udah dilarang Ya. sebenarnya. Karena itu sudah termasuk ke senjata. ya itu senjata keras ya, karena gas air mata itu efeknya itu luar biasa banget buat tubuh kita itu. Kalau misalnya ke kulit itu bisa menyebabkan iritasi, kalau misalnya ke mata itu bisa sampai buta sih, atau bahkan Parah sampai sih. kematian karena kan jumlah korbannya juga sangat banyak gitu. Ngeri kayak Ya kasih. ngeri banget. Jadi, ya itu sih. Nah, yang sekarang lagi ramai diperbincangkan yaitu masalah tentang FS yang membunuh BJ. Kasus itu tuh itu kasus panjang yang luar banget. biasa sih ya, karena dari mulai kasus pembunuhannya aja ini udah kayak masyarakat itu mereka langsung kayak nanya kok bisa gitu polisi membunuh polisi kan, karena yang kita ketahui bahwa polisi itu kan aparat negara, Mengayomi ya, masyarakat. mengayomi masyarakat juga, harusnya kan harus memberikan contoh yang baik juga kepada Ya, masyarakat. betul. Ini malah kayak polisi bunuh polisi, Aneh sih, ya aneh kayak banget. teman makan temen gitu kan. Ya. Jeruk makan jeruk. Makanya. Jeruk makan jeruk. Dan juga dari kasusnya udah menimbulkan tanda tanya, bahkan sampai di sidangnya pun tanda tanya itu tuh bahkan nambah gitu. Jadi yang asalnya satu tanda tanya menjadi 3 tanda tanya.
Karena apa? Karena di situ banyak banget kebohongan dari mulai pelakunya Untuk menutupi ya, pelakunya FS sama Putri itu juga dari saksinya juga dari ya banyak saksi-saksi mereka yang menutupi kebohongan itu. Ribet banget. Tapi kalau menurut lu kenapa sih ART itu bersikap kayak gitu? Oh iya, itu ada ART ya, itu yang sangat menjengkelkan masyarakat sih kalau menurut aku. Soalnya kenapa? Karena itu tuh pembantu itu kayak bodoh, bisa dibilang bodoh ya. bodoh banget kelihatan. Kayak kelihatan. Karena yang aku tahu nih, kayak misalnya aku nih nonton sidangnya, ketika ditanya oleh pengacara, si pembantunya itu lancar itu menjawabnya itu. Tapi ketika ditanya oleh hakim, malah pelongo, itu kan kayak udah masyarakat jadi ijat. iya udah Jadi masyarakat kelihatannya udah tahu, disetting ya mungkin. udah masyarakat udah tahu lah bahwa ya ini pasti ada sesuatu atau kebohongan. Menurut kalian apalagi sih kebohongan yang terjadi di negara Indonesia ini? Korupsi nggak sih? Korupsi ya, kemarin-kemarin Betul. tuh ada tuh kasus Iya, korupsi. korupsi Apa tuh kasusnya? Kasus korupsi Lukas NMB. iya Iya itu. kasus korupsi Lukas NMB yakinnya adalah gubernur Papua kan, gubernur Papua yang sekarang udah gak aktif tapi baru-baru kemarin aktif. Bahkan Jokowi pun sampai membuat stadion di Papua itu adalah yang namanya Lukas NMB, tapi malah si Lukas NMB nya itu tersangka kasus korupsi. Itu kan ya Melipat dana. iya. Dan menariknya di kasus korupsi itu tuh dia itu udah jadi tersangka, udah terbukti juga bahwa dia itu bersalah, tapi dia itu nggak mau untuk dibawa atau ditahan ke Jakarta untuk dilakukan persidangan gitu. Malah banyak drama lah, pura-pura sakit lah, ada urusan apalah ini itu. Ngulur waktu ya? Iya, ngulur waktu. Bahkan sampai si ketua KPK-nya pun menjemput si Lukas NMB ini tuh supaya dia mau mengikuti sidang di Jakarta. Jadi dibujuk ya, Ya, aneh. dibujuk, aneh. Kesannya Bukan kayak menyerahkan nggak diri punya ya, Dia salah. menyalahkan diri. Ini yang udah aneh di pikiran masyarakat itu. Udah gak masuk akal sih zaman Iya. sekarang. Lu sadar gak sih kayak sekarang itu penjara buat seorang kasus atau buat tersangka si korupsinya tuh enak banget penjara ya. Kayak gimana? Bener banget cuy, kayak gue pernah baca nih, karena ini juga seliweran di berita-berita ya. Ya, Katanya penjara dari kasus korupsi ini tuh beda banget sama napi-napi yang lainnya, napi-napi umum. khusus. Iya, ada khusus. Kayak berfasilitasnya tuh mewah banget, dari mulai AC, TV, pokoknya fasilitas-fasilitas yang ada di hotel-hotel bintang 5 tuh mereka tuh penjaranya kayak gitu. Bayar dong. Enggak lah, Gimana tuh caranya? Wah, aneh juga kan itu sebenarnya, tanda aneh tanya kan, sih, tanda aneh tanya. Masih kan. bertanda tanya. Kita tanya lagi sih. Kayak nggak masuk akal, harusnya kan mereka betul. lebih parah ya harusnya, atau enggak sama lah kayak napi lainnya. Gue rasa sih hal-hal kayak gini harusnya ditindaklanjuti ya. Dimulai dari kasus penculikan, pembunuhan aktivis, kanjuruhan, kasus pembunuhan anggota polisi yang bikin kepercayaan masyarakat kepada pihak aman mulai menurunkan. Iya. Dan yang paling banyak kasus korupsi, semakin lama tuh semakin banyak banget pelakunya, Banyak banget. bener kan? Banyak. Apalagi pelakunya itu kayak mereka-mereka yang mempunyai jabatan-jabatan, Ya, jabatan-jabatan betul. tinggi kan? Privilege. Ya, Ya, kayak pemerintah juga harusnya sih ikut andil. ikut andil dalam semua ini gitu. Nggak usah kayak jangan muncul kasus satu ditutupi sama kasus dua, dan kayak gitu terus kayak nggak akan beres-beres kan jadinya. Kasus yang satunya lagi hilang. Iya, hilang gitu Malah aja. muncul kasus baru. Jadi kesannya tuh kayak ditutupi sama kasus baru-baru Iya. gitu kan, nggak etis banget kan. Tapi anehnya bisa bareng ya. Ya itu dia Itulah, makanya tuh tanya yang aneh lagi. tuh itu banget. Oh iya, untuk hukuman sih gue harap tersangka dapat hukuman yang setimpal deh. Amin. Jangan karena dia sopan sama pihak tertentu jadi hukumannya tuh diringanin, atau enggak jadi nggak ada hukuman sama sekali gitu. Kan aneh ya, aneh banget. nggak adil banget sih kalau itu. Tuh. Dari pandangan sosiologi nih. Oke. Nah, buat penyelesaian masalah gitu. Nah, ini kan kita juga kan sebagai anak sosial gitu. Iya. Nah, menurut pandangan sosiologi juga kan ada beberapa macam penyelesaian masalah-masalah konflik gitu kan. Nah, menurut aku gitu, menurut pandangan sosiologi itu salah satu cara untuk menyelesaikan masalah-masalah itu dengan membuat sebuah organisasi kayak gitu. Contohnya kayak koalisi gitu kan. Nah, kayak misalkan buat kasus kanjuruhan nih, kenapa nggak dibuat sebuah koalisi Tim. Iya, tim supaya sepak bola Indonesia tuh maju terus dan
Jadi kan sekarang tuh sepak bola Indonesia tuh udah maju kan. Tuh Udah, timnasnya maju itu dong. sekarang udah disorot oleh dunia. Wah, Ya. ini timnas Indonesia tuh keren gitu. Tapi malah digagalkan atau si Dijatuhin perkembangan itu lagi. ya dijatuhin lagi sama kasus ini. Nah, kenapa nggak dibuat sebuah koalisi untuk fokus demi sepak bola Indonesia yang lebih maju? Nah, untuk kasus FS kalau menurut aku itu harus dibuat sebuah koalisi untuk perlindungan saksi-saksi gitu, karena kan nggak lucu banget itu kan saksi-saksi diancam lu harus kayak gini, lu harus kayak gini, harus kayak gini. Bahkan Wah, saksi parah itu tuh. ya, bahkan saksi itu kan ada itu untuk menyelesaikan sebuah kasus itu supaya lebih mudah gitu. Dan satu lagi sih untuk menangannya kalau menurut gue itu kayak kasus-kasus pembunuhan deh di negara ini. Apa tuh? Kita cukup menanamkan sikap toleransi, dimana Betul banget. diri kita tuh menjauhi dari hal-hal yang mengakibatkan kontroversi gitu loh, yang berujung kan pasti kalau kayak gitu kan jadinya tuh kayak perselisihan, pertengkaran gitu kan. Kasus-kasus pembunuhan itu memang diawali karena konflik dong antara individu atau kelompok ataupun kelompok sama kelompok gitu kan. Cuman karena bercandaan atau karena ada kata-kata atau sikap lah gitu bisa menimbulkan ya itu Menyinggung ya. ya bener. Apalagi kan zaman sekarang kadang orang apa-apa dibawa ke hati, apa-apa dibawa ke hati kan. Baper. Jarang banget ada yang bercanda jadinya tuh bercanda. Kalau sekarang kan bercanda jadinya ke hati, Iya, serius ke hati. gitu loh. Kayak gila deh, serem banget sih. Rob, lu kalau bercanda jangan sampai apa namanya? Nyulut emosi orang ya. Aduh. Kayak yang Jangan sampai biasa-biasa aja ya. gitu kalau Di bercanda. sekolah bercanda Oke. masalah masuk ke BK kan itu nggak lucu. Itu Aduh, bahaya sih, amit-amit bahaya. deh, Itu bahaya takutnya sih. ya Jangan sampai jalan-jalan. masuk BK sih, itu bisa bahaya masuk BK. Akhir. Negara ini juga kan punya organisasi pemberantas korupsi ya. APK ya. Apa tuh namanya? APK dong. PK. Seharusnya setelah ada organisasi ini tingkat korupsi itu menurun, penggelapan uang tuh harusnya menurun juga. Ini malah semakin naik ya. Malah Betul. banyak juga pelakunya. Itu kacau sih Pusing kalau deh. menurut aku. Kacau banget. Kacau banget. Tapi organisasi ini sudah bekerja semaksimal mungkin. Ya. Soalnya kalau penggelapan uang nggak di kasus penggelapan uang tidak diturunin, gue kasihan nih sama masyarakat di era pandemi yang harusnya dapat bantuan malah nggak dapat. Uangnya kemanain tuh? Nah, itu. Makan sih buat keluarga dia sendiri. Iya. Butuh tapi gimana ya, kan masih banyak gitu yang masih butuh. Jangan dimakan sendiri juga sih. Bahkan kalau menurut aku gitu ya, ada salah satu seorang aktivis politik gitu ya, dia itu namanya itu adalah Rocky Gerung. Jadi dia tuh tahu. ya Rocky dia Gerung. tuh itu luar biasa sih kalau menurut aku. Dia tuh seorang, kalau misalkan kita mah, dia tuh berani banget buat ngomongin pemerintah gitu. Nah, dia tuh salah satu juga yang mengkritik bahwa dia itu ngajar di 11 universitas, keren nggak sih? 11 Keren universitas banget. dia ngajar. Keren sih. Tapi dia itu fakta menariknya itu dia nggak pernah sama sekali nerima gajinya dia sebagai dosen. Itu. Wow. Nah, kenapa alasan dia kayak gitu? Karena dia nggak mau nerima itu uang. Soalnya kenapa? Itu adalah pajak dari masyarakat dan dia itu adalah seorang masyarakat juga. Dia, Dari ya, masyarakat untuk masyarakat. masyarakat juga. Dia juga nggak mau dia itu bayar pajak. Jadi dia tuh menilai bahwa dia yang menggaji Menggaji pemerintah. Ya, dia yang menggaji sendiri. Dia juga yang menggaji pemerintah. Tapi dia juga kecewa kenapa dia menggaji pemerintah tapi pemerintah ya kayak gitulah. Tahu kasihan. lah. Iya, ya. Keren sih ya. Nah, menurut aku sih masalah transparansi itu kan itu cara penyelesaian masalah itu ya itu tergantung ke diri sendirinya lagi sih. Kalau misalkan diri sendiri sudah memiliki sifat kejujuran, juga ya dalam hatinya udah punya sifat jujur lah gitu, itu kan udah enak gitu. Nextnya itu dia bakal enak aja gitu, jujur. Ya, juga harus ada edukasi lah dari Iya benar. ya kepada misalkan dari SD nih kita harus mulai edukasi ke anak-anak SD supaya mereka itu tertanam nilai-nilai kejujuran, jangan sampai Tanggung jawab. ya bertanggung jawab juga, jangan kabur dari masalah, itu kan penting banget. Iya. Jangan sampai kayak dari SD ini udah mulai bohong nyontek gitu kan, Mencuri parah banget. itu parah sih. banget sih. Juga jangan sampai kayak misalkan dia dapat masalah tapi dia lari dari masalah, itu Nggak tanggung jawab. Itu. Tapi kalian tahu nggak hal yang sulit dicari di negara ini apa? apa tuh? Kejujuran. Kejujuran. Bener Betul banget sih, susah banget. Susah. Karena ya mungkin kalau menurut aku ya, mereka itu lebih ketakut
tapi harusnya kalau misalkan mereka jujur kan itu lebih enak ya. Lebih enak, Iya, lebih Ke pihak ini ke pihak itu kan enak Iya, gitu kan. betul. Mungkin mereka takut sama malu juga kalau jujur. itu ya itu kan? tergantung ke diri sendirinya sih, karena kan kayak misalkan nih kasus FS gitu kan, itu kan ada tuntutan dari seorang majikannya kepada ART-nya itu supaya lu diam. Kalau Itu parah ya sih. itu kalau misalkan ada ancaman Ancam kayak, ya itu ada Parah ancaman sih itu. misalkan lu bersuara lu mati, oh itu udah bahaya banget, itu udah bahaya banget. Itu ART-nya juga siapapun orang bodoh itu pasti banget. takut, itu pasti Iyalah, takut. Apalagi yang ngancemnya tuh majikannya sendiri. majikan Majikannya sendiri udah dan majikan punya pangkat pangkat itu besar luar biasa. udah dikenal juga. Pasti takut lah ya Pasti pembantunya. takut, siapapun juga pasti takut itu. Tapi kalau orang yang jujur itu pasti ngebuka demi kebaikan Harusnya dia majikannya dan diri sendiri Iya, juga. pinter sendiri ya harusnya. Iya, Tapi jujur harusnya. aja. Gitu. Ya itulah dia mulai dari edukasi pendidikan gitu ya, edukasi kepada masyarakat, dari mulai masyarakat ya, dari mulai anak-anak, Ya, remaja, dewasa, sampai dengan sebenarnya dewasa juga harus perlu edukasi juga kepada masyarakat. Lebih dalam ya. Pemerintah itu harus ngalir gitu bahwa nih pemerintah sekarang udah bisa ngebuktiin bahwa bisa lebih baik, kenapa masyarakat nggak bisa lebih baik gitu. Karena kan takutnya dengan banyak kasus korupsi kayak gini anak-anak itu jadi Iya, tahu nggak caranya. apa-apa. Iya. Iya, jadi dia menerapkan Jadi, dari kecil gitu. Kan nggak jadi, baik kan- banget. kan masalah kayak gitu kan ditampilin di TV gitu kan, di TV, di internet, di sosial media, itu semuanya ditampilin. Gak mungkin ada anak yang nggak tahu kasus Kanjuruhan, Iya. gak mungkin ada anak yang nggak tahu kasus pembunuhan Brigadir Iya, Joshua. pasti mereka tahu. Iya, pasti mereka tahu. Apalagi anak-anak sekarang, anak kecil tuh udah pegang Iya, HP. udah pegang Iya, HP, udah main pinter banget TikTok main juga. HP itu tuh. jadi sebuah contoh yang salah kepada anak kecil. Benar Apalagi sih, benar. wah, aneh banget tuh. Susah sih ya kalau Susah. ngebahas kayak gini, ribet juga jadinya. Pusing Ribet juga sih. Gak kerasa udah 10 menit lebih kayaknya ya. Lebih sih ya. Lebih Lebih kayaknya sih. soalnya ini Ngomongin kayak gitu asik gitu. seru banget. Asik ya. Masalah ini gak Asik banget. selesai-selesai. Iya sih, tapi seru sih kalau bahas ini nggak ada beres. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung salah satu pihak. Sorry banget sih, Sorry sorry banget. banget. Tapi kita berbicara jujur dan fakta. Sesuai fakta. Tuh, Semoga ada episode semoga di depannya ada topik lagi dan kita akan membuat episode lagi podcast seperti ini. Dadah, see you. dadah, thank you guys. Cirap gak? Cirap gak sih? Tuh. Satu, Dua, dua, tiga. tiga ya. Belum jadi lagi kan? Belum. I don't wanna say these words if I'm gonna have to gloat. I know the greatest of all time, made it Michael Jordan. If I say the real goat, it will leave your mouth open. The real goat ain't a goat, it's a lamb. He died for us all, so worthy is the lamb. Worthy is the lamb.